Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis jemaat di awal ibadah ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban saat ini. Baik jemaat yang mengambil bagian untuk beribadah di gereja maupun secara live streaming di rumah masing-masing. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan yang melayani sebagai pelayan firman dalam ibadah ini adalah Penatua Nike Mince Sasonsol. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diajak kita sekalian bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam ibadah saat ini. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi dan situasi seperti ini, kita diminta untuk tetap berpikiran positif, khususnya ketika kita sudah mulai terbiasa dengan pola hidup yang baru dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini semua akibat pandemi yang masih juga belum berlalu. Semoga setelah kita semua vaksin, kita bisa hidup normal. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun hidup susah, tetapi Tuhan tetap pelihara kita. Sampai saat ini, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat menjalankan tanggung jawab sebagai umat-Nya. Itu semua karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri, kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Setinggi langit di atas bumi, demikian kasih Tuhan bagi umat-Nya. Dia jauhkan segala pelanggaran kita agar hidup kita selamatlah. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan berseru, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita masuk dalam Mazmur pujian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau dan pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, hormat dan agungkan dalam kehidupan kami. Pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa dalam kerendahan hati kami Tuhan. Mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, dalam ibadah keluarga Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memampukan kami, mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan. Teristimewa Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk melakukan firman yang akan kami baca dan renungkan malam hari ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat mari berdiri. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebenarnya pembacaan pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat, yaitu ayat 8 sampai dengan 9, namun tidak mengapa kita akan membaca dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop, nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain
yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Dan surat ini ditulis pada saat Rasul Paulus berada dalam penjara. Surat ini juga ditujukan kepada rekan-rekan Rasul Paulus yang membantu pelayanan di jemaat Filipi. Dalam pembacaan kita disebutkan di sini ada Eudia, Sintike, Sunsugos, dan Clemens. Kalau seperti kita, mungkin kalau Rasul Paulus ini seorang pendeta yang mendampingi atau yang membantu pelayanan ini adalah para penatua dan diaken. Jadi surat Rasul Paulus ini juga ditujukan kepada pelayan yang ada di jemaat Filipi, juga seluruh jemaat di Filipi. Maksud surat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang pada saat itu menghadapi ajaran-ajaran palsu yang mungkin dapat menyesatkan mereka. Secara keseluruhan dari perikop bacaan kita, yaitu dari ayat 2 sampai dengan ayat 9, Rasul Paulus mau mengajak kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita dan mengarahkan pikiran mereka serta pandangan mereka pada hal-hal yang baik yang telah dikaruniakan Tuhan, atau mengarahkan hati dan pikiran mereka pada hal-hal yang positif. Kita lihat dari ayat 2 sampai dengan ayat 3. Di sini surat Rasul Paulus menyampaikan kepada rekan pelayanan Rasul Paulus, yaitu Eudia, Sintike, Sunsugos, dan Clemens. Rasul Paulus menyampaikan bahwa mereka harus sehati sepikir dalam melayani atau menjalankan tugas pelayanannya. Demikian pada ayat yang keempat mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Di sini mau menyampaikan bahwa dalam keadaan apapun yang dihadapi atau dialami saat itu, mereka harus tetap bersukacita dan bersyukur
karena Tuhan ada di setiap musim kehidupan mereka. Ataupun menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Kita mengalami pada saat ini masa pandemi yang sudah setahun lebih. Kita tidak tahu kapan akan berakhir atau akan hilang virus corona ini dari tengah-tengah kehidupan kita. Malah kalau kita saksikan saat ini atau kita lihat di berita-berita, di daerah kita khususnya di Bintan ini atau Kepulauan Riau, makin meningkat kasus COVID-19 ini, bahkan sudah bermutasi. Nah, ketika kita berada pada saat ini, dalam situasi pandemi COVID ini, kita harus menyadari bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kehidupan kita hingga pada saat ini. Sudah setahun kita berada, setahun lebih, kita sudah terbiasa dengan kehidupan di tengah pandemi, memakai masker, mencuci tangan, bahkan menjaga jarak ketika kita berpergian ke tempat keramaian. Artinya kita harus tetap menjalankan aktivitas kita dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kita ada hingga saat ini. Itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita disuruh untuk tetap bersuka cita atau bersyukur atas kehidupan yang masih diberikan Tuhan bagi kita. Pada ayat yang kelima disampaikan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya begini Bapak Ibu, bukan berarti kita melakukan kebaikan, lalu kita memamerkan kepada orang, menyampaikan itu di depan orang bahwa saya melakukan ini dan itu, hal yang baik. Maksudnya dampak dari perbuatan baik kita bisa dirasakan oleh orang lain, dan pasti tentunya orang lain akan menyampaikan kepada orang lain. Maksudnya akan diketahui oleh orang banyak. Bukan kita melakukan itu hanya untuk mencari nama atau memamerkan perbuatan baik kita. Firman Tuhan mengatakan, apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri itu tidak boleh tahu. Artinya melakukan kebaikan tanpa pamer atau dengan tulus hati. Cerita yang viral saat ini tentang seorang bapak atau seorang pejuang kemanusiaan atau penggiat media sosial yang saat ini lagi viral, walaupun beliau sudah berpulang ke pangkuan Bapa, yaitu sosok yang terkenal atau lagi viral, almarhum Bapak Birgaldo Sinaga. Mungkin jemaat atau Bapak Ibu sekalian tahu tentang sosok almarhum ini. Dia meninggal karena terkena COVID-19. Dia adalah seorang staf khusus Gubernur Kepri. Kita lihat apa yang dia lakukan, banyak hal yang dia lakukan. Kebaikan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia banyak membantu orang, memberikan pertolongan. Dia mengorganisir bantuan dana bagi korban bom teroris di gereja HKBP di Samarinda. Dia mengorganisir orang-orang untuk mengumpulkan dana, memberikan bantuan kepada Trinity, bahkan berobat sampai ke Cina. Dia juga mengorganisir bantuan dana untuk operasi transplantasi jantung atau pencangkokan hati seorang anak kecil yang berada di Kalimantan. Ada hal lagi yang dia lakukan. Saya melihat
Ada video yang dibuat ketika dia membagi-bagikan sembako atau makanan kepada orang-orang yang ada di jalanan. Saya sempat browsing dan melihat hal itu yang dilakukan oleh beliau. Banyak hal yang dia lakukan. Dia juga membantu mengungkap ketidakadilan pada kasus pembunuhan di Batam. Pembunuhan seorang perempuan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik yang dia lakukan adalah dengan tulus, tanpa pamrih. Perbuatan ini bisa kita contoh. Dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa kita lakukan, menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, berbuat baik. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan baik. Orang mengetahui kebaikan yang kita lakukan dengan tidak ada embel-embel atau tidak ada tujuan yang tidak baik di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Adakah di antara kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yang tidak pernah merasa khawatir? Tentunya setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya khawatir. Apalagi ketika kita berada di saat pandemi seperti ini. Tentunya ada rasa khawatir. Rasa khawatir tentang masa depan perekonomian kita. Karena saat ini banyak orang yang di PHK. Atau tidak memiliki pekerjaan. Rasa khawatir akan masa depan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita belajar di rumah. Sementara sebagai orang tua dengan berbagai kesibukan, kegiatan, tidak maksimal untuk mengajar anak-anak. Demikian banyak hal juga yang kita khawatirkan. Khawatir akan kesehatan. Kita mau kemana-mana kita khawatir. Jangan-jangan kita bisa terjangkit Tuhan, virus corona ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita merasa khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Namun di ayat yang ke-6 ini menyatakan bahwa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah melalui atau dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Artinya segala apapun yang menjadi kekhawatiran kita katakan atau kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita. Dan di dalamnya ada ucapan syukur. Tuhan itu Maha mendengar. Tuhan mendengar segala permohonan kita. Kita serahkan seluruh kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Dan sambil terus bersyukur kepada Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan yang termulia. Tapi apakah hanya kita menunggu jawaban Tuhan atas permohonan kita? Kita harus tentunya ada usaha. Sambil kita berdoa, kita juga harus melakukan usaha. Kita lihat burung Tuhan pelihara, tapi burung itu juga toh mencari makan untuk kelangsungan hidupnya. Seperti firman Tuhan juga mengatakan, ora et labora. Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Kerjakan apa yang kita doakan dan doakan apa yang kita kerjakan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus optimis. Karena Tuhan Allah yang memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Itu jelas pada ayatnya yang ke-7 dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita untuk memikirkan bahkan melakukan hal-hal yang baik atau positif seperti apa yang telah Rasul Paulus lakukan sebagai pengikut Kristus. Itu ada di ayat 8 dan ayat 9. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus telah mengalaminya. Dan dia tetap terus melakukan apa yang baik atau hal-hal yang positif. Oleh sebab itu dia mau menasihati jemaat di Filipi, bahkan kita pada saat ini, untuk tetap terus melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Yang pertama, pikirkanlah dan lakukanlah semua yang benar. Tentunya standar dari kebenaran itu ialah Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebenaran. Satu-satunya cara untuk kita mengetahui kebenaran dan berjalan di dalamnya atau melakukannya adalah dengan mengikatkan diri pada firman Tuhan. Kehidupan kita seringkali lebih dipengaruhi dengan sikap yang toleran pada hal-hal yang tidak benar. Atas dasar kita mengasihi. Kasih pada sesama diartikan sebagai sikap yang menerima toleran terhadap siapa dan apapun, walaupun itu tidak benar. Kadang kita toleransi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah atau hal-hal ketidakbenaran. Oleh karena dasar kasih kita mengasihi dia, kita menutupi tentang kebenaran itu. Hal yang kedua yaitu semua yang mulia. Maksudnya adalah semua hal yang berharga. Orang percaya harus mengisi hidup secara serius karena kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Apapun yang kita lakukan saat ini atau selama kehidupan kita itu kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah. Kita akan menghadapi pengadilan Allah nanti. Hal yang ketiga yaitu semua yang adil. Tuhan Allah adalah sumber keadilan. Kita yang hidup oleh Kristus harus hidup dalam keadilan terhadap sesama kita. Demikian hal yang keempat, semua yang suci. Kata suci atau kudus ini berhubungan dengan moralitas kita, sebagaimana kesucian atau kekudusan dalam beribadah. Jelas dalam firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itu merupakan ibadah kita yang sejati. Jadi kita harus berupaya menjaga kekudusan hidup kita. Kemudian hal yang kelima yaitu semua yang manis. Maksudnya di sini adalah hal-hal yang mendatangkan kesukacitaan dan menarik untuk dilihat atau dialami sesama. Segala sesuatu yang menyenangkan hati. Artinya ya, memang benar-benar yang tulus, bukan kepura-puraan. Hal yang keenam yaitu semua yang sedap didengar. Maksud hal yang berkaitan dengan perkataan baik. Sesungguhnya semua yang sedap didengar berhubungan dengan bagaimana kita memilih perkataan yang baik agar mendatangkan kedamaian bagi yang mendengar dan bukan menimbulkan kekacauan atau kebencian.
Maksudnya di sini, semua yang sedap didengar. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu kepada orang lain, supaya apa yang kita maksud itu bisa mereka mengerti, tentunya kita menggunakan bahasa yang baik atau yang sopan. Terkadang apa yang kita maksudkan itu tidak bisa dimengerti orang, karena cara penyampaian itu tidak baik. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, kata-kata yang baik sehingga orang bisa menerima. Hal yang ketujuh, yaitu semua yang disebut kebajikan. Jangan mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang merusak dan menghancurkan. Sebaliknya, pikirkanlah hal-hal positif yang bermanfaat, menggerakkan sesama untuk berbuat baik. Hal yang ke-8, semua yang patut dipuji. Yaitu yang dimaksud mengarahkan pikiran pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Itulah yang sebaiknya memenuhi pikiran orang percaya. Kita harus menaklukkan hal-hal yang buruk dari pikiran kita. Dan mulai kita memikirkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Kita lihat dari ke-8 hal yang harus dipikirkan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Tidak ada hal yang buruk atau yang tidak baik. Semua adalah hal-hal yang baik. Yang Rasul Paulus mau kita melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Baik lewat pikiran kita maupun tindakan yang kita lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Itu jelas disampaikan pada ayatnya yang ke-9 bagian akhir. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah akan menuntun kita menjalani kehidupan kita di tengah berbagai persoalan pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari Kitab Bakti 69 bait 1. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, atas firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus memampukan kami melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kami Tuhan.
sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di tengah pergumulan hidup yang harus kami jalani Tuhan saat ini, pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kami, bahkan kasusnya meningkat di daerah kami Tuhan. Berikanlah hikmat bagi kami Tuhan, ketika kami harus terus beraktivitas, bekerja, keluar, kami tetap melakukan apa yang telah ditetapkan, protokol kesehatan Tuhan. Aturan pemerintah biarlah kami boleh taati, kami boleh turuti Tuhan. Dan jika kami boleh memohon, Engkau melalukan virus ini daripada kami Tuhan. Kami hanya bisa meminta dan memohon kepadamu dalam kerendahan hati. Namun ketika virus ini masih ada, biarlah Engkau memberikan daya tahan tubuh bagi kami yang kuat. Vaksinasi yang telah diberikan Tuhan, biarlah ini boleh membantu ketahanan tubuh kami Tuhan, untuk melawan virus yang ada Tuhan. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami saat ini. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit atau dalam proses pemulihan kesehatan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk Bapak Yohanes Rafudi, Bapak Roni Ngare, Bapak Servius Kula, Bapak Jeffrey Poli, Bapak Jumaison Sianipar, Bapak Octavianus dan Bapak Yakob Talo, Bapak Herman Butar-Butar, Saudara Suryanto Dua Kaju, Oma Magdalena Tiwow, Oma Ibut Meheda, Ibu Nelce Hengkeng, Ibu Yeni Ngare, bahkan saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan Tuhan. Kami hanya memohon belas kasih-Mu Tuhan atas saudara-saudara kami ini Tuhan. Berkati obat-obat yang mereka minum Tuhan dan pakai. Berkati para medis yang membantu proses pemulihan kesehatan saudara-saudara kami ini. Biarlah semua boleh menjadi sarana untuk kesembuhan dari saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Hanya kepadamu kami memohon pengasihan-Mu Bapa di sorga. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripadamu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati pemerintah kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Setiap hal yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, adalah untuk kesejahteraan rakyat, keadilan bagi kami Tuhan. Berkati kami sebagai rakyat, di tengah kemajemukan kami, berbagai perbedaan yang ada, perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Biar kami boleh saling menghormati satu dengan yang lain, hidup berdampingan di dalam kasih Tuhan. Jauhkan daripada kami perpecahan Tuhan. Walaupun kami berbeda, kami boleh bersama-sama hidup berdampingan. Dan biarlah kami sebagai pengikut-Mu boleh memancarkan kasih di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk pelayanan yang ada di gereja kami, GPIB Hosana Tanjung Uban. Engkau memberkati para pelayan-Mu Tuhan, baik Ibu Pendeta Rorodia Kusumawati Roni sebagai Ketua Majelis Jemaat, berkati setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ia lakukan di tengah-tengah gereja GPIB Hosana Tanjung Uban. Berkati kehidupan pribadi di tengah-tengah keluarga Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga Ibu Pendeta Tuhan. Demikian kami, penatua diaken, pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada panitia Tuhan. Bahkan seluruh unsur yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami Tuhan. Tenaga tata usaha kostor, organis, pemandu lagu, multimedia, petugas COVID. Berkati setiap tugas pelayanan yang kami lakukan Tuhan.
Biarlah kami boleh melakukannya dengan tulus hati dan hanya untuk memuliakan Engkau. Berkati kehidupan secara pribadi maupun keluarga. Demikian Kau memberkati juga fungsionaris Sinode Tuhan, GPIB. Biar di setiap tugas tanggung jawab mereka Engkau campur tangan Tuhan, memberkati kehidupan pribadi dalam tugas pelayanan maupun kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasihi yang berada jauh dari kami Tuhan, oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan ataupun tempat tinggal sehingga kami berpisah. Biarlah Engkau juga memberkati mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Dan biarlah ada waktu Engkau pertemukan kami satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati orang-orang yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Biarlah Engkau membukakan jalan pada saudara-saudara kami Tuhan, yang mencari pekerjaan sehingga mereka boleh memperolehnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami hanya menserahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Ajar kami terus berharap kepadamu dan menanti jawaban doa kami. Dalam kesetiaan dan ketaatan kami hanya kepadamu saja. Inilah doa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Perlu disampaikan bahwa bagi jemaat yang beribadah di rumah dapat menyetorkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor atau ke nomor rekening atas nama GPIB Hosana Tanjung Uban. Jemaat terkasih, marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita menyanyi di dalam Gita Bakti 84, baitnya yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu,
hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Saatnya memberikan persembahan. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap kerja, usaha, dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup bercukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati, mari kita mendengarkan sariwarta ibadah keluarga 19 Mei 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 19 Mei 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Nyonya Nike Mince Sasonsol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang telah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain musik Kantoria dan petugas multimedia yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban, tanggal 23 Mei 2001, waktu 09.00 WIB, jemaat yang mengikuti jemaat sektor pelayanan 2, jemaat simpatisan. Waktu jam 18.00 WIB, jemaat sektor pelayanan 3, jemaat sektor pelayanan 1, jemaat simpatisan. Untuk Minggu di Lagoy,
pukul 08.00, jemaat yang mengikuti jemaat sektor pelayanan 4 dan simpatisan. Demikian sariwarta untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah dalam hidup sehari-hari dan ingatlah, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, manis, suci, sedap didengar, semua kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu dan lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan ketahuilah Tuhan senantiasa menyertai kamu. Bintang pandanganku, cerdas yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku, roti kehidupan, sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang penat? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya, amin. Ibadah kita selesai, shalom.